Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Orami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis yang kami dapatkan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Madini Syatriana Dewi, absen 3. Perkenalkan, nama saya Dea Agus Dewi, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nika Redani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Putu Taksur Prabu, absen 3. Selanjutnya, pengertian akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pengertian e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang medianya melalui platform digital atau internet. Nah, dalam e-commerce transaksi dapat dilakukan melalui media sosial, website, aplikasi, dan platform lainnya dengan metode pembayaran online. Selanjutnya, ada pun 10 contoh e-commerce. Di sini ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Bilibili, Amazon, eBaby, Alibaba, JD, dan Zalora. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan yang tujuan dan manfaat dari e-commerce. Yang pertama yaitu ada mempermudah transaksi, yaitu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli barang di toko online, di e-commerce. Dan yang kedua yaitu meningkatkan jangkauan pasar, yaitu memungkinkan bisnis untuk menjangkau lebih banyak pasar. Dan yang ketiga yaitu efisiensi operasional, yaitu mengurangi efisiensi biaya seperti sewa toko, tenaga kerja, dan biaya pemasaran konvensional. Dan yang keempat yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan berbagai fitur seperti layanan pelanggan 24 jam per 7 hari, pengiriman cepat, dan pemudahan pembayaran. Dan yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan bisnis, yaitu memungkinkan bisnis memperoleh lebih banyak keuntungan dan dengan modal lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu manfaat. Manfaat dari e-commerce yaitu ada yaitu kemudahan berbelanja, yaitu pelanggan dapat berbelanja melalui apa saja dari mana saja tanpa harus datang ke toko fisik. Dan yang kedua yaitu pilihan produk yang lebih banyak, yaitu konsumen dapat menemukan berbagai macam produk dan berbagai penjual dalam satu platform. Yang kedua memang waktu dan biaya, yaitu mengurangi kebutuhan untuk bepergian ke toko fisik dan menawarkan harga yang lebih murah. Dan yang keempat yaitu transaksi yang lebih cepat dan aman dengan metode pembayaran digital yang terverifikasi dan sistem keamanannya lebih baik. Dan yang kelima yaitu membantu bisnis berkembang, yaitu e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau wilayah pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan omset jualan. Selanjutnya ada persamaan e-commerce dan bisnis online. Di persamaan e-commerce dan bisnis online memiliki banyak kesamaan dalam hal menjual dan mempromosikan produk baik itu barang ataupun jasa. Keduanya juga sama-sama menetapkan harga jual produk yang berpengaruh pada keseluruhan bisnis. Menurut Indesit, tujuan keseluruhan dari keduanya adalah sama, yaitu menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang artinya pemasaran pada e-commerce dan bisnis online memiliki kesamaan dalam upaya meningkatkan penjualan dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Itu ada perbedaan e-commerce dan bisnis online. Yang pertama yaitu adalah media yang digunakan. Metode dan aplikasi seluruh adalah platform yang digunakan untuk melakukan transaksi e-commerce. Namun ini jenis lebih jauh beragam dan mencakup berbagai jenis platform seperti aplikasi, HIS, ATS, website, aplikasi seluler, email, media sosial, CRM, dan ERP. Dan yang kedua yaitu penggunaan internet. E-commerce adalah bentuk bisnis elektronik yang didukung oleh teknologi internet, sementara e-bisnis membutuhkan lebih dari hanya koneksi internet dalam praktiknya, termasuk internet, extranet, bahkan bisnis offline. Selanjutnya ada aktivitas online. Aktivitas online yang dilakukan e-commerce adalah bentuk transaksi online antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Sebaliknya, e-bisnis tidak hanya terbatas pada transaksi online. Ketika melakukan e-bisnis, perusahaan akan melakukan berbagai kegiatan bisnis dengan memanfaatkan teknologi internet seperti jenis transaksi yang tersedia, proses pembayaran, dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada proses bisnis. Saat melakukan e-commerce, fokus bisnis adalah pada proses eksternal, yaitu pembelian dan penjualan. Sementara itu, e-bisnis bertujuan menciptakan kehadiran
ada konsep Orami. Orami adalah aplikasi parenting terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan kebutuhan orang tua. Konsep utama dari Orami ini menggabungkan 3 elemen, yaitu ada commerce, content, dan community. Commerce. Orami menyediakan platform e-commerce yang lengkap untuk produk ibu dan bayi dengan katalog yang sudah dikurasi khusus. Orami memastikan kualitas keamanan produk yang mereka jual. Yang kedua ada konten. Orami juga menawarkan konten edukatif yang membantu orang tua dalam mengasuh anak. Konten ini mencakup artikel, video, dan panduan yang relevan dengan kebutuhan parenting. Yang ketiga ada community. Orami membangun komunitas parenting yang memungkinkan orang tua untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan, dan berinteraksi dengan sesama orang tua. Selanjutnya ada strategi aplikasi Orami. Strategi aplikasi Orami adalah terus berinovasi dan memperbarui fitur-fitur aplikasinya untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Misalnya, Orami telah memperkenalkan fitur growth tracker untuk memantau pertumbuhan anak dan rekomendasi produk yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Orami juga berupaya untuk menjadikan aplikasi user friendly dengan tampilan yang praktis dan mudah digunakan, serta menyediakan layanan yang memudahkan orang tua